Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-ghair rabbi zidni ilma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-ghail innama bu'ithtu muallima wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil wuquf baina yadil karimir rahimil mannan. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita mengawali hari kita dengan majlis. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengawali pagi hari kita dengan kebaikan. Burika li ummati fi bukurihim. Allah taala memberikan keberkahan bagi umatku di dalam pagi hari mereka. Dan pagi hari kita isi di dalam menuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi Muhammad bersabda, innama bu'ithtu muallima. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah taala sebagai muallim, sebagai pengajar, bukan sebagai pencari harta atau pencari tahta atau pencari popularitas, tidak, tetapi sebagai muallim, sebagai pengajar. Dan ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad satu paket, bukan cuma sekedar kemasan ilmu, tetapi ilmu satu paket, berikut pengamalannya, berikut penyampaiannya, berikut penghayatannya, berikut akhlaknya, berikut rahmat dan kasih sayangnya. Sehingga Rasulullah bilang di dalam hadis, innama bu'ithtu muallima, saya diutus sebagai muallim, pengajar ilmu, dan juga innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Itu adalah paketnya ilmu juga. Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa kepada kalian makarimal akhlak, menyempurnakan dari makarimal akhlak tersebut. Makarimal akhlak yang dibawa oleh para nabi-nabi dan disempurnakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimma adrakan nas min kalamin nubuwah al-ula, di antara hal yang masih ada di masyarakat dari hikmah, dari ucapan kenabian terdahulu, tapi itu ucapan yang disampaikan dari kenabian yang terdahulu terus masih populer di masyarakat hingga zamannya Nabi Muhammad. Padahal ini ucapan dari ribuan tahun yang lalu. Ucapan apa? Nabi bilang termasuk ucapan dari kenabian terdahulu yang masih populer di masyarakat adalah kalimat idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu enggak malu, kalau kamu tidak malu, ya berbuatlah sesukamu. Orang kalau enggak punya malu, ya udah sesukanya, semaunya. Berbuatlah sesukanya. Tetapi yang mengerem seseorang adalah rasa malu dia. Orang kalau udah nggak punya malu, ngomong seenaknya, nonton seenaknya, dengar seenaknya, berbuat seenaknya, bersikap seenaknya. Tetapi kalau dia punya rasa malu, itu akan mengerem dia. Dia ngomong mikir dulu, malu sama siapa? Sampai kita tuh diajarin kalau mau ceramah, mau pidato, mau ngajar, bayangin kalau kita tuh berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangin bahwasanya ucapan kita tuh disampaikan laporannya juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangin ya, kita tuh membawa nama baik guru-guru kita, hadirkan seolah-olah mereka hadir di antara kita, di tengah-tengah kita. Jadi kita tuh mau ngomong mikir, malu sama Allah, malu sama Nabi, malu sama salaf, sama guru-guru kita kalau kita ngomong hal yang nggak pantas. Kita diajarin dulu tuh sama guru kita tuh begitu, sampai diajarin tuh kan dalam tadhkirun nas, itu kalau orang mau bicara, mau ceramah tuh, itu sampai yasta'dzin dusturukum ya habaib ya ahlal wilayah. Masya Allah, menghadirkan daripada para wali-wali, aulia, sholihin, dan para malaikat-malaikat yang luhur, yang agung. Ini bukan hal yang khurafat, tidak.
Tetapi Sayyidina Uthman bin Affan alladhi istahyat minhu malaikatur rahman, malaikatnya Allah aja malu kepada dia. Kenapa? Karena beliau Sayyidina Uthman punya rasa malu yang luhur, yang luar biasa. Sayyidina Uthman bin Affan itu kalau dia mau masuk ke toilet, ke WC, ke kamar mandi, dia berasa dirinya selalu diawasin oleh malaikat. Memang ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semuanya terdata, tercatat ucapan, perbuatan disaksikan oleh mereka. Disaksikan oleh Allah Ta'ala, disaksikan oleh para malaikat. Itu Sayyidina Uthman kalau mau masuk kamar mandi, digelar sorbannya di luar. Dia gelar sorbannya di luar sambil berkata, nggak ada orang, dia bilang kepada malaikat yang tukang catat amalan dia, intaziru hahuna ya malaikatul kiram, tunggulah di sini wahai malaikat-malaikat yang agung, yang mulia, hatta akhruja ilaikum, hingga saya keluar dari toilet, baru kita lanjut pencatatan lagi. Saya nggak bakal bikin apa-apa juga di toilet. Subhanallah, sampai demikian rasa malunya. Karena rasa malu beliau tersebut, sampai malaikat malu sama dia. Sampai Rasulullah pun juga malu, padahal Rasulullah adalah mertuanya beliau. Sayyidina Uthman Dzunnurain. Kenapa Dzunnurain? Pemilik dua cahaya. Cahaya hati baginda Rasulullah dinikahi oleh Sayyidina Umar, dua-duanya putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah wa Ummu Kulthum menikah dengan Sayyidina Uthman ibn Affan. Hadza Sayyidina Uthman bin Affan, Nabi lagi duduk di ruangan bersama sahabat-sahabatnya, duduk sambil nyender, agak melonjor, angkat kaki. Begitu Sayyidina Uthman masuk, Nabi sama yang lain-lain gak sungkan. Begitu Sayyidina Uthman masuk, maka Rasulullah langsung duduk tegak, rapikan bajunya, duduk posisi yang bagus, menyambut Sayyidina Uthman bin Affan. Dan ya Rasulullah, hadza Uthman, bilang ini Uthman, hatta malaikatnya Allah sungkan dan malu kepada Sayyidina Uthman bin Affan. Sayyidina Uthman bin Affan itu saking malunya, muraqabahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, malu bahkan di dalam kesendirian beliau. Beliau sampai bilang, ma masastu zakari biyamini mundu bayatu biha Rasulullah. Saya nggak pernah menyentuh aurat dan kemaluan saya dengan tangan kanan saya sejak tangan kanan saya ini saya pakai untuk membaiat tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walidzalik indana fil fiqh itu makruh istinja dengan tangan kanan, makruh menyentuh aurat dan kemaluan dengan tangan kanan, makruh hukumnya. Itu Sayyidina Uthman bilang, saya nggak pernah menyentuh sejak saya membaiat Nabi Muhammad dengan tangan kanan saya nggak pernah menyentuh kemaluan saya dengan tangan kanan. Kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardhah. Rasulullah demikian perhatian kepada Sayyidina Uthman sampai ketika Sayyidina Uthman diutus untuk ke Mekkah untuk dialog waktu Hudaybiyah. Sayyidina Uthman itu datang ke Mekkah juga untuk dialog kepada mereka itu, dan Nabi Muhammad dan pasukan nunggu di Hudaybiyah. Itu beredar gosip kalau Uthman dibunuh. Padahal tidak demikian. Kemudian Rasulullah membaiat para sahabat di bawah pohon di Hudaybiyah. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina alladhina yubayyi'unaka tahta syajarah. Allah ridha kepada kaum mukminin yang membaiat engkau di bawah pohon. Makanya itu afdhalus sahabah, sahabat yang paling afdal ada urutannya. Sadatina Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Kemudian Asyar al-Mubasyirin bil Jannah, 10 orang yang mendapatkan berita surga, kabar gembira masuk surga. Jadi 4 plus 6 totalnya 10. Terus
ahlu Badar, orang-orang yang hadir perang Badar, yang disabdakan oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril. Jibril bertanya, siapa gerangan, bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang orang-orang yang hadir perang Badar bersama engkau? Maka Rasul bilang, mereka adalah orang yang paling mulia, yang paling afdal di antara kami. Maka malaikat Jibril bilang, begitu juga malaikat yang hadir perang Badar, mereka adalah makhluk-makhluk malaikat yang paling afdal di kalangan para malaikat, yang paling afdal, yang paling elit, yang ikut hadir perang Badar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan manusia aja, hatta malaikat juga. Terus ahlul Badar, udah gitu ahlu Uhud, orang-orang sahabat yang ikut hadir perang Uhud bersama Nabi Muhammad. Kemudian ahlu Bai'at Ridwan, orang-orang yang ikut Bai'at Ridwan, Bai'at Hudaybiyah. Kenapa disebut Bai'atur Ridwan? Sebab di dalam bai'at tersebut Allah Ta'ala menyatakan, laqad radhiyallahu, Allah telah ridha terhadap kaum mukminin yang membaiat Rasulullah tahta syajarah, di bawah pohon di Hudaybiyah. Syahid di situ Rasulullah dibaiat oleh para sahabat. Kemudian baiat itu janji setia, sumpah setia, itu banyak terjadi. Ada yang membaiat atas hijrah, ada yang membaiat alal jihad wal maut, ada lagi yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hal. Di antara baiat adalah an-nusuh likulli muslim, tulus memberikan nasihat, menolong, membantu untuk setiap muslim siapapun orangnya. Seperti baiatnya Jarir bin Abdullah as-sahabi, membaiat Rasulullah, an-nusuh, nasihat dan ketulusan kepada setiap muslim. Ada lagi satu lagi sahabat yang dibaiat oleh Rasulullah, bai'ani Rasulullah. Baiat apa? Kamu dibaiat untuk apa? Perjanjian untuk apa? Ala alla as'ala syai'an, alla as'ala ahadan syai'a. Saya membaiat Rasulullah untuk tidak minta apa-apa kepada siapapun. Dibaiat untuk nggak minta ke orang. Sampai dia udah naik kuda, udah naik ontanya, tahu-tahu cemetinya jatuh ke bawah, ketinggalan. Dia turun lagi. Bagaimana bayangin orang tua naik onta terus turun lagi, bagaimana tuh turunnya? Susahnya setengah mati kan? Sampai tuh orang-orang bingung, kenapa dia turun? Ada apa? Turun setengah mati, udah turun, dia ambil cemetinya yang jatuh, dia naik lagi. Lah, kenapa nggak bilang sama kita? Saya ambilkan. Bilang, enggak, saya udah pernah membaiat Rasulullah untuk tidak minta apapun kepada siapapun. Ini cuma cemeti yang jatuh. Bilang, saya nggak mau minta kepada siapapun. Radhiyallahu anhu arba. Asyahid di dalam bai'atur ridwan tersebut, itu Rasulullah ketika membaiat para sahabat, Sayyidina Utsman nggak ada di situ. Sayyidina Utsman di Makkah, digosipkan dia meninggal dunia. Maka Nabi Muhammad bilang, hadhihi yadu Utsman, ini tangannya Utsman, saya yang mewakilkan membaiat Utsman. Begitu dibaiat oleh Rasulullah. Rasul meletakkan tangannya di atas tangannya yang lain, ini tangannya Utsman, ini tangannya saya membaiat Utsman, saya mewakili Utsman membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di antara ucapan yang populer bersumber dari ucapan kenabian yang terdahulu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu nggak punya malu, lu bikin semaunya deh. Makanya ketika orang berbuat semaunya, bersikap semaunya, bikin apapun semaunya, kenapa? Sebabnya satu, zahaba man yustahya minhu. Orang yang disungkani, orang yang kita malu kepadanya udah pada mati, sehingga semaunya bikin. Gue bikin semaunya. Orang dulu mau bikin apa-apa, istikharah dan istisyarah. Istikharah, dia sholat istikharah. Istikharah harian, tiap hari istikharah. Lain lagi kalau ada kasus, dia istikharah tambahan. Tapi tiap hari, pagi dan malam istikharah. Diniatin istikharah, terutama tuh ada istikharah habis isyraq yang diajarkan oleh Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di Tadhkirun Nas.
Itu diniatkan ketika salat isyraq, sekaligus istikharah, sekaligus salat hajat, sekaligus juga salat hifdz minal ma'asi. Begitu diniatkan semuanya. Subhanallah, termasuk istikharah harian, agar dipilihkan pilihan yang baik ketika dia memutuskan sesuatu, dipilihkan oleh Allah Ta'ala, dimudahkan pilihan yang terbaik oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istikharah dan istisyarah, minta pendapat kepada orang yang diberikan cahaya hati, pemahaman, pengertian di dalam agama dan pengenalan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karenanya sampai dibilang ma khaba man istakhar wa ma nadima man istasyar. Nggak bakalan rugi orang yang istikharah, nggak bakalan nyesel orang yang minta pendapat kepada orang-orang yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir kalau kamu nggak mengerti. Sampai dulu Sayyiduna Umar bin Al-Khattab mau haji, nanya dulu sama Nabi, izin ya Rasulullah, saya mau haji, gimana pendapatmu? Izin kepada Rasulullah. Walidzalik Nabi sampai bilang, la tansani min du'aika ya ukhay, jangan lupakan aku dari doamu, masukkan aku dalam doamu wahai saudaraku. Sayyidina Umar bilang, ma uhibbu bi kalimati Rasulillah syai'a, saya enggak rela, ini kalimatnya Rasulullah nih, ucapan Rasul nih, saya enggak rela digantikan dengan apapun juga. Ini lebih dari apapun, dari ibadat apapun. Ini ucapan Nabi Muhammad ngomong gitu, doain saya wahai saudaraku. Siapa yang gak GR? Rasulullah minta doa sama saya, terus saya dibilang saudaranya, siapa yang gak senang? Masya Allah. Itu Sayyidina Umar minta izin. Sampai ulama bilang disunnahkan orang kalau mau pergi haji datang kepada sholihin, minta izin, minta doa, minta isyarat, minta nasihat kepada sholihin yang ada di zamannya tersebut. Sampai dulu tuh orang kalau mau bikin maulid, zaman dulu tuh di Betawi, orang mau bikin maulid datang ke Habib Ali Kuitang. Walaupun dia nggak berharap Habib Ali hadir, tapi dia datang, izin Habib, saya mau bikin maulid di rumah kecil-kecilan, saya mau bikin maulid di masjid saya, kampung saya, di daerah saya. Datang izin ke Habib Ali Kuitang, datang izin ke Habib Ali bin Husain, datang ke Habib Salim bin Jindan. Begitu, minta isyarah, minta pendapat. Subhanallah, padahal yang mereka lakukan baik, majelis zikir, majelis ibadat, majelis ilmu. Dan orang dulu tuh nggak ada hasud, nggak ada iri, seneng aja orang kalau bikin majelis, seneng. Apalagi bahkan jangankan orang tua, sepuh, ulama, hatta anak muda. Al-Jad Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Hafiz paling seneng tuh sama anak muda. Ada anak muda rajin, mau belajar, mau ngajar, mau dakwah, disupport, didukung, dihadirin oleh beliau. Radhiyallahu anhu wa ardah. Begini yang diajarkan, nggak seperti orang-orang yang hatinya sudah dikotori oleh hal-hal duniawi. Sya'rani bilang, ini ustadz zaman sekarang, ulama zaman sekarang, ya hatinya kotor. Itu kalau ngelihat muridnya hadir majelis ustadz yang lain, dia nggak terima, dia sakit hati. Persis dia cemburu kayak perempuan di madu. Kata dia bilang, muridnya hadir ke ustadz lain, marah, cemburu kayak perempuan di madu, ngambek, nggak terima. Udah nggak ditegur seumur hidupnya. Kenapa? Hadir majelis yang lain, sampai segitunya. Tapi orang dulu tuh, bahkan kalau ada orang nanya kepada mereka, kepada sahabatnya Rasulullah, saya mau nanya, itu sahabatnya Rasulullah semuanya ulama, tetapi yang menonjol di dalam fatwa itu hanya ada beberapa orang aja. Mereka yatasaddar lil fatwa. Bukan yang lain nggak punya keahlian, punya keahlian, tetapi mereka serahkan fatwa kepada orang-orangnya. Khalas. Itu ada 8, ada 9 orang. Nah itu kalau ada orang nanya fatwa kepada mereka, selalu dialihkan kepada orang lain. Tanya kepada sahabat. Imam Malik bin Anas itu paling berhati-hati. Sayyidina Syafi'i sampai bilang,
ajra'ukum lil futya ajra'ukum 'alan nar. Yang paling nekat di antara kalian untuk berfatwa itu yang paling nekat untuk masuk neraka. Yang paling lancang berani berfatwa, apa aja dia jawab, apa aja berfatwa. Itu paling nekat buat berfatwa. Sayyidina Malik bin Anas ditanya, ya, ada sekitar berapa puluh permasalahan dia ditanya. Yang dijawab cuma 3 atau 4, sisanya dia jawab wallahu a'lam, wallahu a'lam, wallahu a'lam. Bilang, kamu adalah imam Darul Hijrah, masa kamu ditanya sesuatu kamu bilang wallahu a'lam? Maka beliau jawab, ente dari mana? Dari Basrah, dari Irak. Di Basrah masjid apa yang menaranya paling tinggi? Ada masjid ini, menaranya paling tinggi. Ntar kalau ente pulang ke Basrah, ya, ente naik tuh menara, terus ente bilang Malik bin Anas paling bodohnya orang, biarin. Kamu bilang saya begitu, yang penting saya nggak berani berfatwa sembarangan, nggak berani berfatwa sembarangan. Itu sampai tuh sebagian sahabat Rasulullah, sebagian tabi'in itu bilang, dia negur ulama-ulama yang ada di zamannya. Salah seorang kalian ditanya sebuah permasalahan di jalan, langsung dijawab secara spontan. Kalau kita bilang ini orang apa? Alim, ilmunya di luar kepala. Ditanya di jalan langsung dia jawab, difatwakan secara spontan. Tapi menurut sahabat dan tabi'in itu lancang. Kenapa? Sebab pertanyaan yang sama kalau diarahkan, dialamatkan, ditanyakan kepada Umar ibn al-Khattab, maka niscaya Umar ibn al-Khattab la jama'a ahla syura, akan mengumpulkan majelis permusyawaratan beliau untuk mengkaji pertanyaan tersebut. Nah ini ditanya dia langsung jawab begitu aja. Kalau ditanya kepada Umar bin Khattab, dia bakal kumpulkan ahlu syura, majelis musyawarahnya dia untuk membahas itu permasalahan. Dibahas dalam sidang fatwa tersebut. Subhanallah. Syekhana wa syekhina Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Hadal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, beliau meninggalnya nih persis di waktu-waktu kayak begini. Ini sekarang kita tanggal 19 Rabi'ul Tsani. Ini hari 19 Rabi'ul Tsani wafatnya guru kami Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf. Wafatnya beliau di Jeddah sana, dimakamkan di sana. Guru Said Muhammad bin Ali Al-Maliki, guru Said Abbas bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Said Abbas pernah ke sini. Tahun berapa Said Abbas ke sini? Tahun 2005, 2006. Masya Allah. Ya, hadir di sini. Dan kita juga hadir waktu itu, ditelepon oleh Said Abbas, ta'al hadir sini, kita ikut hadir bersama beliau rahimahullah. Nah, ini wafatnya gurunya beliau As-Sayyid Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf. Dan sebelumnya juga, ini juga di bulan ini nih, di pertengahan bulan ini wafatnya Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Hadal Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu kalau ditanya tentang permasalahan, dia orang alim. Habib Muhammad Haddar, tahu gak muridnya dia siapa? Muridnya beliau Said Muhammad Al-Maliki, itu muridnya. Kemudian Al-Habib Zain bin Sumaid, murid sekaligus menantu. Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, muridnya beliau juga. Termasuk Habib Salim bin Abdullah bin Umar Al-Syatiri, ini semuanya murid-muridnya beliau. Beliau guru besar, ulama besar. Itu beliau kalau ditanya sebuah permasalahan, dia bilang buka kitab, ambil kitab. Bilang, emang Habib nggak apa? Tahu saya apa? Begitu, tapi saya mau ngajarin ke kalian, ya. Kita tuh kalau jawab sesuatu, unjukin nih marajiknya nih di kitab sini. Buka di kitab. Buka di kitab. Jadi tuh kagak ngomong, nggak bicara seenak perutnya, nggak berfatwa semaunya. Sampai ada beberapa orang ditanya permasalahan, di kelasnya beliau, dijawab jawabannya ini dan itu. Di kitab mana? Di kitab ini. Habib Muhammad bilang, kapan terakhir kamu baca masalah ini di kitab? Oh, udah seminggu, udah sebulan yang lalu. Oh, enggak. Begitu. Kalau 2 hari yang lalu oke. Tapi kalau lebih dari itu, coba buka lagi, cek lagi, buka kitab. Beliau bilang, dan juga banyak ulama bilang, talib ilim, santri kemanapun tuh harus megang kitab.
Kalau duduk sama orang, buka kitab, kaji kitab. Kan Al-Imam Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir itu gurunya Mufti Betawi Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Itu Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya ngajinya di Masilah, berguru kepada dua bersaudara, Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir dan Al-Imam Al-Arif Billah Al-Allama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Itu guru besarnya Habib Uthman, Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini Habib Tahir kakaknya Habib Abdullah. Itulah Habib Tahir, kemanapun tuh bawa kitab. Kalau dengar ada ulama, ada ustadz mau lebih tua, lebih muda, bilang, ya syekh, ya ustadz, anda mau ngambil berkah, baca kitab di hadapan syekh tersebut, di hadapan ustadz tersebut, ngambil berkah. Subhanallah, kemanapun dia pegang kitab. Al-Habib Muhammad Al-Haddar kemanapun dia bawa kitab. Dia anjurkan santri kemana-mana kudu bawa kitab, pegang kitab, belajar. Al-Jad kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jindan kemana-mana bawa kitab. Padahal tuh kitab udah di otaknya semua, udah di kepalanya semua. Bahkan dia nulis karangan di Sulawesi, di Maluku, di mana namanya wilayah-wilayah sana itu, di Manado. Itu dia menulis karangan kitab. Di dalam perjalanan dakwah dia nulis kitab. Dia hadirkan tuh beberapa kitab sebagai maraji'nya. Dalam perjalanan kadang kitabnya kagak ada, itu dia buka dari hafalannya sendiri. Entar ada beberapa tempat dikosongin untuk dia muadalah dengan maraji' kitab kalau dia ditemukan ketika pulang ke rumahnya. Radhiyallahu anhu arda. Dalam satu waktu dia tulis kitab, bukan cuma satu kitab. Kalau kita kan nulis ngarangan satu karangan, kelarin satu kitab ini udah selesai, bikin kitab yang lain, kitab kedua, udah selesai, bikin kitab ketiga. Ini dalam satu waktu dia bikin 3, 4, 5, 6, 7 kitab sekaligus berbarengan. Kadang ketika dia mulai kitab, buka tuh kitab-kitabnya tuh tulisannya dia. Ada kitab tahu-tahu dikosongin tuh 20 lembar di bagian depan, langsung dia mulai ke tengah. Terus dikosongin lagi berapa lembar, dia mulai ke bagian dia lanjut lagi, dikosongin lagi tengahnya berapa lembar. Bilang, kenapa ini, buat apa? Bilang, nah ini nih saya udah rencanakan, saya masukin bahasan dari kitab yang ini, bahasan dari kitab yang itu. Subhanallah. Tapi dia tumpahkan dulu apa yang udah ada di benaknya di dalam kitab tersebut. Radhiyallahu anhu wa ardah. Sama seperti Al-Imam Nawawi waktu beliau menulis kitab Minhajut Talibin. Dia bilang, ini kitab saya ringkas dari kitab Muharrar. Sampai di situ dia belum nulis kitabnya, baru muqaddimah. Dia bilang, wah insya Allah ini kitab lebih kurang sepertiganya kitab Muharrar, dan saya bakal lakukan ini, saya bakal lakukan itu. Artinya sebelum dia tuangkan tuh kitab ketulisan, itu kitab istilahnya udah kayak komputer, datanya udah ada di kepala semuanya, tinggal dituangkan doang. Subhanallah, formatnya udah ada. Radhiyallahu anhum wa arba'hum. Mereka orang-orang kitab yang berjalan. Sibuknya mereka sama kitab. Al-Habib Muhsin bin Alawi As-Segaf, ulama besar, wali besar, mufti Hadramaut di zaman itu beliau bilang bahwasanya man fatahul kitab fala yafutuhul mihrab wa man fatahul mihrab fala tafutuhul adab. Barang siapa yang gagal menjadi ahli kitab, menjadi ahli kitab, menjadi ulama, dia gagal, maka paling tidak jadilah ahli mihrab, ahli ibadat. Gagal menjadi ahli mihrab, jadilah menjadi ahli adab. Dan ulama-ulama kita, guru-guru kita, ahli tiga-tiganya. Mereka ahli di dalam kitab, ahli di dalam mihrab, ahli di dalam adab. Imam Abdullah bin Husain bin Tahir ada majmu'nya, ada fatwanya, ada dakwahnya, belum lagi ibadatnya. Ibadatnya beliau nih, gurunya Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya, ibadatnya beliau salat duha baca Quran 10 juz. Salat witir, dalam salat witir baca Quran 10 juz. Baca la ilaha illallah 25.000 kali. Allah 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 tiap hari 25.000 kali. Salawat tiap hari 25.000 kali. Dan beliau meninggalnya nih di bulan Rabi'ul Tsani. Ya, haulnya sekitar 4 hari yang lalu.
halnya Imam Abdullah bin Husain bin Tahir, gurunya Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Ini bulan spesial banget. Besok tanggal 20 itu halnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain bin Abdullah bin Syekh Al-Habsyi Saibun, sahib Maulid Simtud Durar. Habib Ali ini, Habib Abdul Qadir bin Ahmad muridnya Habib Ali. Habib Ali muridnya Al-Habib Abdullah bin Husain, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Ali Al-Habsyi sahibul Maulid sama Habib Uthman itu berguru sama-sama kepada Al-Habib Abdullah bin Husain, tapi Habib Uthman lebih senior daripada Al-Habib Ali. Habib Ali di masa mudanya sempat ngalamin Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang berguru kepada Habib Abdullah bin Husain justru ayahnya beliau, Al-Imam Muhammad bin Husain, yang dikirim oleh Al-Habib Abdullah bin Husain ke Mekkah untuk jadi mufti di sana, untuk dakwah di Mekkah. Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya, muridnya Habib Abdullah bin Husain, dikirim bukan ke Mekkah. Nah itu dia dakwahnya di Indonesia, di bumi Indonesia ini. Termasuk Habib Ali Kuitang berguru ngajinya kepada Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Waljad kakek kami Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jandan juga berguru kepada Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Yahya. Sempat mengalami masa dan zamannya beliau. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Mereka ini kerjaannya sama kitab, mihrab, dan adab yang luar biasa. Awsafuhum tu'jizil wasif idza qad wasaf kam abad minhum lahu sirril khafi inkashaf hawat jami'al fadail wal hala wal dharaf yahli lakum qadr indallah ali syaraf. Aywa, masyaallah. Wa man dakhal fi himakum la yakhaf wa man ta'allaq bikum adrak jami'at tuhaf wali ilaikum nasab arafu man qad araf jaddi Muhammad wa antum ba'da jaddi khalaf. Subhanallah. Dan kita punya hubungan kepada mereka, bukan cuma sekedar hubungan darah, tetapi hubungan ilmu, nyambung ilmu kita kepada mereka, orang-orang yang mulia. Lazimkan kitab, lazimkan mihrab, lazimkanlah adab. Nah orang sekarang udahan gagal kitab. Ustadz, ulama, rujukan, ayo suruh baca kitab sini, suruh ngaji kitab, buka, ayo tuh baca tuh kitab yang bawah. Dia bingung, apa nih, kok hurufnya gundul begini, begitu. Ini tulisan apa pohon? Dia bingung, nggak bisa bedain alif yang berdiri apa yang telentang. Subhanallah. Suruh baca kitab, au. Suruh baca Quran, nggak becus. Suruh baca Maulid, kagak becus. Subhanallah. Itu kita tuh kalau di sana dulu tuh guru-guru kita suruh baca Maulid apa aja dibaca. Udah gitu bacanya nggak pakai kitab, di luar kepala semuanya. Kagak megang kitab. Subhanallah. Kita hadir Maulid di Sewun, Maulid Habsyi, semua yang baca nggak ada yang megang kitab. Nggak ada yang baca kitab. Begitu datang gilirannya orang yang kagak ngerti situ, mana kitab? Ya nggak ada kitab. Lu nggak ada kitab, nggak hafal, ya udah lewatin, kasih orang yang hafal. Sampai tadarus Quran di Masjid Segaf dan di beberapa masjid di Kota Tarim tersebut, itu tadarusnya nggak megang Quran. Tadarus baca bergilir, baca satu kaca pindah, satu mugrok pindah, satu mugrok pindah. Itu semuanya yang hafal. Ada orang, saya mau ikut baca juga, hafal boleh silakan. Nggak hafal, ya kita nggak megang Quran di sini. Subhanallah. Masjid-masjid di sana dulu tuh nggak ada yang megang Quran, dan sampai sekarang masih ada beberapa masjid yang seperti itu. Tadarusnya itu bainal maghrib wal isya dan akhiril lail, tidak ada yang megang Al-Quran. Semuanya dengan hafalan. Radhiyallahu anhum ajma'in. Subhanallah. Bahkan ada beberapa tempat di Yaman itu tadarusnya bukan cuma tadarus Quran doang, tadarus Sahihil Bukhari, tadarus Sahih Muslim, tadarus Kutubus Sitt. Bahkan nggak sedikit di antara mereka yang hafal daripada Sahih Bukhari tersebut. Radhiyallahu anhum wa ardahum. Bukan cuma hadisnya doang, berikut sanadnya. Nah ini orang sekarang itu kemudian gagal kitab. Ditanya ilmu pas-pasan. Bicara tentang ulama su. Mana ya ulama su? Yang ada cuma su-nya doang, ulamanya nggak ada. Iya kan? Ulama su. Begitu. Tahu gak ulama su tuh yang ada ulama su zaman dulu, kalau ada di zaman sekarang kita tawasul dengan dia, doa kita dikabulin. Itu yang dimaksud ulama su. Yang sekarang udah bukan lagi ulama su. Ulamanya nggak ada, cuma su.
Suknya doang. Ditanya ilmunya mana? Nggak ada. Fatwa seenak perutnya. Allah Ta'ala bilang, wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadhiba hadza halalun wa hadza haramun litaftaru 'ala Allahil kadhib innal ladzina yaftaruna 'ala Allahil kadhiba la yuflihun. Jangan kamu berucap dengan lidah-lidahmu yang bohong, ini halal, ini haram. Penipuan atas nama Tuhan. Penipuan dengan mengatasnamakan Allah. Menipu. Kenapa dibilang halal haram? Enggak sesuai dengan haluan politik saya. Astagfirullahaladzim. Agama ngikutin haluan politik. Dari mana ajaran kayak begitu? Kita kenal. Zaman dulu juga ulama yang berpolitik. Tanya kayak Ahmad Nawawi. Zaman dulu juga ada ulama yang politik. Begitu. Tapi nggak sampai begini-begini banget. Nggak ada tuh sampai. Lu beda partai, lu kafir. Beda partai nggak sah sholat belakang ente. Beda partai enggak mau salaman, najis tangannya ente. Begitu, ketemu muke munafik. Mati, jangan disembayangin, keluarin dari masjid kita. Astagfirullahaladzim. Ajaran dari mana? Ini murni ajaran Khawarij kayak begini dulu. Ini nih paham Khawarij dulu kayak begini. Khawarij murni kayak begini dulu. Khawarij dalam pembunuhan terhadap Sayyidina Ali bin Abi Thalib, pelakunya sama, caranya sama, gayanya sama. Ta'rifuhum min lahnil gaul, sampai nada suaranya sama. Waliyadzubillah min dzalik. Dulu musuhannya enak. Saya kasih contoh. Kakek kami Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Itu beliau tuh Masya Allah dimusuhin sama orang. Yang cinta sama dia banyak, yang benci, yang musuhin, yang hasut juga banyak. Sekali ada orang datang ke majelisnya, hadir majelisnya kita. Anak muda, jauh lebih muda, sepantaran dengan anaknya. Ketika datang disambut oleh kakek kami Habib Muhammad Kuitang, ahlan, disambut, dihormatin. Tahu ini beda, disambut, dihormatin. Udah gitu dipersilakan, ayo ceramah. Ceramahnya habis dari awal sampai akhir ngatain Habib Muhammad Kuitang, dimaki-maki. Ibu saya, anaknya Habib Muhammad Kuitang, sampai di dalam dengernya sampai nangis. Bapak gue dikatain, dimaki-maki, masih dikasih ceramah nih orang lagi. Udah gitu selesai ceramah, begitu turun, kakek kami Habib Muhammad berdiri nyambut dia, terus disambut, dibilang ahsantum jazakallah khair, terima kasih, bagus ceramahnya, dipuji lagi. Gimana nggak meleleh hatinya? Sampai itu diakui oleh pecinta dan musuhnya, bilang kakeknya ente tuh tahu kewaliannya apa, keramatnya apa, akhlaknya yang luar biasa. Akhlak orang dulu ilmunya luas, ibadatnya luar biasa, akhlaknya lebih luar biasa lagi, bikin orang tuh melongok, terkagum-kagum melihat akhlaknya mereka. Ngelihat akhlaknya mereka, ingat akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa ardhahum. Kakek kami Al-Jad Al-Habib Salim bin Ahmad bin Jendan nggak segan-segan kalau ada orang salah, pejabat salah, ditegur. Cuma tegurnya nggak di belakang, depan mukanya. Jangan dikira kakek kita tukang gosip. Enggak, bukan tukang gosip. Negor pejabat, ada Soekarno ditegur di depannya, ada Ali Sadikin ditegur di depannya. Sudah begitu, udah ditegur di depannya dalam ceramah. Tahu nggak, begitu turun dari ceramah, disediain makan. Apa yang kakek kami lakukan? Dia yang hidangin makanan, begitu dia yang openin Ali Sadikin, nih makan, diambilin dagingnya, dia yang khidmat. Subhanallah. Negor, akhlak dijaga tetap, nggak caci maki, nggak apa, negor, tapi akhlak tetap dijaga, tetap santun, tetap dimuliakan, tetap dihormatin. Subhanallah. Sampai sedemikian rupa akhlaknya orang dulu tuh kayak begitu. Radhiyallahu anhum wa ardhahum. Nah kita sekarang jangan, udah kita gagal dari sisi ilmu, jangan kita gagal dalam peribadatan. Udah gagal ibadat juga pas-pasan,
Na'udzubillah min dzalik. Harus dengan akhlak. Rasulullah bilang tuh di dalam hadis, innama bu'itsu liutammima makarimal. Intinya sebagai penutup, akhlak. Akhlakul karimah itu langkah pertamanya apa? Adalah tidak komplain dengan akhlaknya dan perangainya orang lain. Ada orang kurang ajar sama dia, nggak terpancing, nggak terprovokasi. Di situ kelihatan akhlaknya orang. Mau tahu akhlaknya orang? Dibilang, kalau mau tahu akhlaknya seseorang, aghdibhu, pancing emosinya dia. Kalau dia kepancing, ya nggak punya akhlak. Tapi kalau dia tetap nggak kepancing, tetap sabar, nggak kepancing, wah ini emas, ini bintang, ini yang mesti diteladanin, ini yang mesti diikut. Wah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian. Ya insya Allah ini majelis penuh berkah, majelis ilmu, majelis zikir, majelis dakwah ilallah subhanahu wa ta'ala, majelis warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah makin makmur, makin berkah. Ini majelis yang bersambung dengan orang-orang besar, dengan para ulama yang memiliki sanad keilmuan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah tidak diragukan semua yang hadir tempat ini insyaallah membuahkan istiqamah. Kita dijadikan makin istiqamah, makin taqwa, makin dekat kepada Allah Ta'ala. Guru kita Kiai Ahmad Nawawi diberikan kesehatan, afiat dan keberkahan. Para guru-guru kita semuanya, para pengurus diberikan sehat, afiat, dijaga kita dari bala, dijaga dari musibah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syai'an wa la mahruma. Ihdina bihudak waj'alna mimman yusari' fi ridhak, la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.